Hati Raja yang Terluka, bagian 8. Ya, benar perasaanmu, kata Raja Wali. Akhirnya, kita tidak utuh dan penyembahan kita tidak utuh sampai seluruh anggota tubuh terkumpul. Sekalipun dalam penyembahan yang agung dan mulia, sekalipun di hadapan Raja, kita semua merasakan kekosongan sampai kita menjadi satu, sebab Raja kita juga merasakannya. Kita bersedih atas saudara-saudara kita yang tertawan. Terlebih kita berduka karena hati Raja kita, seperti Engkau mengasihi anak-anak-Mu, dan akan berduka saat salah satu dari mereka sakit atau terluka. Dia juga sangat mengasihi anak-anaknya, dan yang paling menjadi perhatiannya sekarang adalah orang-orang yang terluka dan tertekan. Untuk Dia, kita jangan berhenti sampai semua berkumpul selama ada yang terluka. Dia juga terluka. Masih ke halaman 41. Iman yang memindahkan gunung. Saat duduk bersama dengan Raja Wali, saya mengungkapkan pikiran saya. Saya bertanya, saya tahu bahwa hikmat berbicara kepada saya melaluimu, sebab saya mendengar suaranya saat kamu berbicara. Saya sangat yakin sebelumnya dalam peperangan yang lalu, tetapi saya hampir terbawa dengan anggapan saya sendiri, dan saya akan dapat dengan mudah ditawan musuh jika hikmat tidak menghentikan saya. Saya akan memusuhi para musuh lebih dari ingin membebaskan saudara-saudara saya. Sekalipun itu hanya sebagian motif saya sejak pertama kali tiba di gunung ini, berperang di medan pertempuran. Sekarang saya berpikir bahwa hal yang menurut saya benar yang saya lakukan dengan alasan yang salah, dan banyak hal salah yang saya lakukan sekalipun saya punya motif yang bagus. Semakin banyak saya belajar, semakin saya tidak yakin dengan diri sendiri. Lalu hikmat Raja Wali menjawab, engkau pasti sudah bersama dengan hikmat dalam waktu yang lama. Raja Wali memberikan responnya. Dia bersama dengan saya untuk waktu yang lama sebelum saya mengenalinya. Tetapi saya takut bahwa paling banyak waktu yang saya habiskan untuk melawan dia. Bagaimanapun sekarang saya tahu bahwa saya masih kekurangan sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang harus saya miliki sebelum kembali ke medan pertempuran. Tetapi saya tidak tahu apa itu. Mata Raja Wali yang besar itu menjadi bertambah tajam. Demikian kata Raja Wali. Engkau juga mengenali suara hikmat. Saat dia berbicara dalam hatimu, engkau sudah belajar banyak karena engkau memiliki jubah itu. Apa yang engkau rasakan sekarang adalah iman yang besar. Iman, seru saya. Saya sedang berpikir serius tentang keraguan-raguan saya. Lalu Raja Wali berkata, engkau bijaksana untuk ragu pada dirimu sendiri, tetapi iman yang benar tergantung pada Tuhan, bukan dirimu sendiri dan bukan imanmu. Engkau mendekati jenis iman yang dapat memindahkan gunung dan memindahkannya jika perlu. Sekarang waktunya untuk membawanya ke tempat yang sebelumnya sudah ada. Bagaimanapun kau benar, engkau harus mempunyai pewahyuan yang benar dari Raja, sekalipun engkau sudah mendaki ke puncak gunung, menerima setiap kebenaran di setiap jalanmu, berdiri di taman Tuhan, merasakan kasih-Nya yang tak bersyarat, dan kamu sudah seringkali melihat anak-Nya.
Engkau masih sedikit mengerti tentang sebagian dari keseluruhan nasihat Tuhan, dan itu hanya yang dangkal-dangkal saja. Saya tahu apa yang dikatakannya sangatlah benar dan saya merasa tenang mendengarnya. Saya sudah menghakimi banyak orang dan banyak situasi dengan salah. Hikmat telah menyelamatkan hidup saya berulang kali. Tetapi suara hikmat masih terdengar kecil di dalam saya. Sedangkan tuntutan pikiran dan perasaan saya masih lantang. Saya mendengar hikmat berbicara melalui engkau lebih keras dari yang saya dengar dalam hati saya. Jadi sekarang saya tahu saya harus tetap dekat denganmu. Raja Wali berujar, kami di sini karena engkau memerlukan kami. Lalu Raja Wali melanjutkan, kami juga di sini karena kami memerlukan engkau. Engkau sudah memberikan karunia-karunia yang saya tidak punya, dan saya memberikan karunia-karunia yang engkau tidak punya. Engkau sudah mengalami banyak hal yang tidak pernah saya alami, dan saya mengalami hal-hal yang engkau tidak alami. Raja Wali diberikan kepadamu sampai akhir, dan engkau diberikan kepada kami. Saya akan sangat dekat denganmu, dan engkau harus menerima Raja Wali yang lain di tempatku. Setiap Raja Wali berbeda. Kami bersama-sama karena kami diberikan untuk mengetahui rahasia-rahasia Tuhan secara pribadi. Pintu-pintu kebenaran. Raja Wali itu kemudian terangkat dari batu tempatnya bertengger dan meluncur dari tepi tingkat tempat kami berdiri. Mari, katanya. Saat saya mendekati dia, saya melihat anak tangga turun menuju dasar gunung. Ada sebuah pintu yang kecil. Mengapa saya tidak melihat ini sebelumnya? Tanya saya. Saat engkau tiba pertama kali di gunung, engkau tidak tinggal lama di tingkat ini dan tidak cukup waktu untuk melihat, jawabnya. Bagaimana engkau mengetahuinya? Apakah engkau ada di sini saat saya tiba di gunung ini? Saya tidak akan tahu jika sebelumnya saya tidak berada di sini, sebab semua yang tidak mengetahui pintu ini mempunyai alasan yang sama. Tetapi nyatanya saya pernah di sini, responnya. Saya adalah salah satu dari prajurit yang dengan cepat engkau lewati saat mendaki gunung. Kemudian saya mengenali Raja Wali sebagai seorang manusia yang pernah saya temui setelah pembicaraan singkat kami. Dia meneruskan, saya sangat ingin mengikutimu. Saya sudah berada di tingkat ini untuk waktu yang lama, dan saya butuh perubahan. Saya hanya tidak bisa meninggalkan semua jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga saya masih berusaha mencoba memimpin mereka kemari. Saat saya memutuskan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, baik tinggal ataupun pergi. Hikmat mendekati saya dan menunjukkan pintu ini. Dia berkata bahwa ini pintu tembus ke puncak. Begitulah saya sampai di puncak sebelum engkau dan berubah menjadi seekor Raja Wali. Saya teringat, saya melihat pintu-pintu seperti ini di beberapa tingkat. Tetapi saya hanya mengintip beberapa saja, dan teringat betapa saya mengagumi apa yang saya lihat. Saya tidak menjelajah lebih jauh karena saya terfokus pada peperangan dan mencoba untuk tiba di puncak gunung. Dapatkah saya masuk ke pintu-pintu itu dan langsung ke atas? Tanya saya. Tidaklah semudah itu, jawab Raja Wali sedikit jengkel.
Di setiap pintu ada jalan. Di setiap pintu ada jalan-jalan, dan salah satu jalan menuju ke puncak. Seperti mengetahui pertanyaan saya selanjutnya, dia meneruskan. Jalan-jalan yang lain menuju ke tingkat-tingkat yang lain di gunung. Bapa sudah merencanakannya, sehingga setiap orang akan memilih salah satu jalan sesuai tingkat kedewasaan mereka dan apa yang diperlukan. Luar biasa, bagaimana dia melakukan hal itu? Pikir saya. Tetapi Raja Wali mendengar pikiran saya. Sangat sederhana, kata Raja Wali meneruskan seakan-akan saya sudah berbicara dengan keras. Kedewasaan rohani selalu ditentukan oleh kerelaan seseorang mengorbankan keinginan pribadinya untuk kepentingan kerajaan atau untuk kepentingan sesamanya. Dengan hati-hati saya menyimak setiap kata yang harus diucapkannya. Bagaimanapun saya tahu bahwa saya harus masuk pintu yang ada di depan saya, dan sangatlah bijaksana untuk mempelajari semuanya yang saya dapat dari seseorang yang pernah ke sana sebelumnya, dan secara nyata memilih pintu yang langsung menuju ke puncak. Aku tidak langsung menuju ke puncak dan tidak bertemu seseorang yang pernah mengalaminya, kata Raja Wali meneruskan. Tetapi saya pergi ke sana lebih cepat dari yang lainnya, karena saya sudah belajar banyak tentang pengorbanan diri selagi berjuang di tingkat keselamatan. Aku ditunjukkan pintu ini karena engkau sudah mengenakan jubah, dan bagaimana engkau akan menemukannya. Tetapi waktunya sangat singkat dan di luar pemahamanmu. Mereka tidak dapat diperoleh secara fisik, tetapi setiap harta karun yang engkau genggam, engkau akan sanggup membawanya di hatimu. Hatimu berarti menjadi harta karun bagi rumah Tuhan. Tetapi waktu engkau mencapai puncak lagi, hatimu akan berisi harta-harta karun yang lebih berharga dari semua harta karun yang ada di bumi. Semuanya itu tidak akan pernah diambil darimu. Itu adalah milikmu, abadi, sebab engkau adalah milik Tuhan. Cepatlah pergi. Badai awan sekarang berkumpul dan peperangan besar sudah mendekat. Apakah engkau pergi dengan saya? Pinta saya. Tidak, jawabnya. Disinilah tempatku sekarang. Aku harus membantu orang-orang yang terluka di sini. Tetapi aku akan melihatmu lagi di sini. Engkau akan bertemu banyak saudara laki-laki dan perempuan, Raja Wali, sebelum engkau kembali, dan mereka akan membantumu lebih baik daripadaku di tempat engkau akan bertemu mereka. Harta surgawi. Saya sudah sangat mengasihi Raja Wali itu sehingga saya tidak tahan untuk meninggalkannya. Saya senang bahwa kami akan bertemu kembali. Sekarang pintu di depan saya menarik seperti sebuah magnet. Saya membukanya dan masuk ke dalam. Sinar kemuliaan yang membungkus sangatlah memesonakan, dan segera saya jatuh berlutut. Emas, perak, dan batu-batu berharga di sana sangatlah indah, lebih dari semua yang ada di bumi. Ruangan itu sangat besar seakan tidak ada akhirnya. Lantainya perak, pilar-pilarnya dari emas, dan langit-langitnya dari berlian murni yang memancarkan berbagai warna yang saya tahu dan banyak warna yang tidak saya ketahui. Malaikat-malaikat ada di mana-mana, berpakaian jubah dan seragam yang berbeda-beda yang tidak ada di bumi. Saat saya mulai berjalan melalui ruangan, semua malaikat mengucapkan salam dengan membungkukkan badannya. Salah satu malaikat itu maju dan mengucapkan selamat datang dengan menyebut nama.
Dia menjelaskan bahwa saya dapat pergi kemanapun dan melihat apapun yang saya inginkan di ruangan ini. Tidak ada satupun yang disembunyikan dari orang-orang yang melewati pintu ini. Saya tidak dapat mengucapkan kata-kata, begitu terpesona dengan keindahannya. Akhirnya saya berkata bahwa ini adalah lebih dari keindahan yang saya lihat di taman. Mengejutkan, malaikat itu berkata, "Inilah taman itu. Ini adalah salah satu ruangan di rumah Bapa. Kami adalah pelayan-pelayanmu." Saat saya berjalan, sekelompok besar malaikatnya mengikuti saya. Saya berbalik dan bertanya pada pimpinannya, "Mengapa engkau mengikuti saya?" Ujar malaikat, "Karena jubah itu," katanya, "kita diberikan kepadamu untuk melayanimu di sini dan di peperangan yang akan datang." Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan malaikat-malaikat ini. Jadi saya hanya terus berjalan. Saya tertarik dengan sebuah batu biru yang besar, yang tampak seperti memiliki matahari dan awan-awan di dalamnya. Saat saya menyentuhnya, perasaan sama saat makan buah dari pohon kehidupan meliputi saya. Saya merasakan energi, kejernihan mental, dan kasih untuk setiap orang menjadi bertambah besar dan jelas. Saya mulai memegang sinar kemuliaan Tuhan. Semakin lama saya menyentuh batu itu, sinar kemuliaan akan semakin memancar. Saya tidak pernah ingin melepaskan sentuhan saya, tetapi kemuliaan itu menjadi sangat hebat sehingga saya berpaling. Kemudian mata saya melihat sebuah batu hijau yang sangat indah. "Apa isi batu ini?" tanya saya pada malaikat yang berdiri di dekat saya. "Semua batu-batu ini adalah harta-harta keselamatan. Sekarang engkau menyentuh alam surgawi dan ini adalah pemulihan dari kehidupan," terusnya. Saat saya menyentuh batu hijau, saya mulai melihat bumi dalam warna-warna yang spektakuler. Warna-warna itu semakin bertambah banyak. Semakin lama tangan saya menyentuh batu itu, semakin bertambah kasih saya pada semua yang saya lihat. Kemudian saya mulai melihat suatu harmonisasi antara semua makhluk hidup yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kemudian saya juga melihat kemuliaan dari penciptaan Tuhan. Kemuliaan itu semakin bertambah kuat sampai saya harus berpaling kembali. Kemudian saya menyadari entah sudah berapa lama saya di sini. Saya memahami Tuhan dan alam semesta ciptaannya yang segera bertumbuh besar hanya dengan menyentuh kedua batu ini, dan masih banyak yang lain lagi. Ada banyak hal di satu ruangan yang dapat dipahami seseorang untuk seluruh hidupnya. "Ada berapa lagi ruangan di sini?" tanya saya pada malaikat. "Ada banyak ruangan seperti ini di setiap tingkat gunung yang engkau daki." "Bagaimana seseorang mengalami semuanya itu hanya pada satu ruangan atau semuanya?" tanya saya. "Engkau memiliki kesempatan selamanya untuk melakukan ini. Harta-harta ini terdiri dari kebenaran-kebenaran paling dasar dari Yesus Kristus. Cukup menjadi hadiah untuk seumur hidupmu. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui semuanya yang ada di sana. Untuk mengetahui salah satu dari mereka hanya dalam satu kehidupan. Tetapi engkau harus mengalami apa yang engkau perlukan dan menjaganya menuju ke tujuan akhir hidupmu." Saya mulai berpikir tentang peperangan yang akan datang dan para pejuang yang menjadi tawanannya. Itu bukanlah pikiran yang menyenangkan di tengah-tengah tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Tetapi saya tahu bahwa saya akan segera kembali ke ruangan ini.
Dan saya hanya punya sedikit waktu lagi untuk menemukan jalan langsung ke puncak gunung dan kemudian kembali ke medan perang lagi. Saya menoleh kepada malaikat. Engkau harus membantu saya menemukan pintu yang menuju ke atas. Malaikat itu tampak bingung. Kami pelayan-pelayanmu, tanggapannya. Tetapi engkau harus memimpin kami. Seluruh gunung ini adalah misteri buat kami. Kami semua ingin melihat ke misteri besar ini. Tetapi setelah kami meninggalkan ruangan ini, hanya sedikit yang kami ketahui. Kami akan mengetahui lebih banyak dari engkau. Apakah engkau tahu di mana semua pintu? Tanya saya. Ya, tetapi kami tidak tahu pintu-pintu itu menuju kemana. Ada beberapa pintu yang tampak menarik, beberapa yang sederhana, dan beberapa yang menjijikkan. Satu pintu mengerikan. Di tempat seperti ini ada pintu-pintu yang menjijikkan. Saya seakan tidak percaya. Dan satu pintu mengerikan, bagaimana mungkin? Kami tidak tahu, tetapi aku akan menunjukkannya padamu, responnya. Silakan, kata saya. Kami berjalan beberapa waktu melewati harta-harta yang tak dapat diungkapkan. Sangat sulit bagi saya untuk tidak berhenti menyentuhnya. Ada banyak pintu dengan kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang berbeda tertulis di atasnya. Saat malaikat menyebutnya menarik, saya mengerti daya tariknya. Saya sangat ingin masuk ke setiap pintu, tetapi keingintahuan saya pada pintu mengerikan membuat kami tetap bergerak. Kemudian saya melihatnya. Mengerikan hanyalah sebuah ungkapan yang mengecilkan sesuatu. Ketakutan membungkus saya sampai hampir tidak bisa bernafas. Kita akan masuk dalam karunia dan kebenaran. Kita akan masuk dalam karunia dan kebenaran di halaman 60. Tuhan Yesus memberkati.